Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini khusus saya menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah. Pertanyaannya sudah saya himpun beberapa, sebahagiannya dalam persoalan ibadah dan sebahagiannya lagi dalam perkara muamalah. Mudah-mudahan cukup waktu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan pertama soal arisan. Ini Ibu banyak nih. Apakah hukum arisan itu boleh? Apakah arisan itu dilarang? Karena sebahagian mengatakan arisan itu termasuk riba, katanya begitu. Nah begini Bapak Ibu, masalah arisan itu masalah muamalah namanya. Muamalah itu secara prinsip boleh. Jadi apapun boleh dalam muamalah selama tidak ada dalil yang melarang. Itu kaidahnya. Beda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah al-tahrim. Ibadah itu prinsipnya haram dilakukan. Apapun ibadah haram dilakukan selama tidak ada dalil, kecuali ada dalil yang menyuruh baru boleh. Saya kira begitu. Jadi muamalah itu semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kalau ibadah, semua ibadah dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah arisan itu termasuk perkara muamalah. Karena itu boleh, secara prinsip arisan itu boleh. Nah kalau dia dianggap riba, maka boleh jadi riba, boleh jadi tidak riba. Bagaimana arisan itu bisa jadi riba? Begini, arisan itu akadnya pinjam meminjam, ya. Jadi yang menerima arisan berarti dia meminjam ke anggota. Dia anggota kasih uang, ini uang kami, pakailah, begitu kan? Berarti itu arisan, akadnya pinjam meminjam. Nah pinjam meminjam itu bahagian dari kebaikan. Makanya ayat pinjam meminjam itu diletakkan dalam urutan ayat sedekah. Bapak Ibu kalau baca ayat sedekah ya surah Al-Baqarah itu mulai ayat 261. Ya, surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 283. Itu ayat tentang sedekah tuh panjang. Di ayat 245, ya kan? Itu ayat tentang sedekah itu. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang menghutangi Allah dengan satu hutang, maka dilipat gandakan oleh Allah pembayarannya. Nanti ayat tentang hutang ini diatur di ayat 280 sampai 283 dalam Al-Baqarah. Jadi arisan itu konteksnya hutang piutang, dan hutang itu bahagian dari sedekah. Makanya ayat sedekah di dalamnya juga ada ayat tentang hutang. Artinya hutang itu bahagian dari sedekah. Bahkan kata Nabi, memberi hutang itu pahalanya 18 kali lipat bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah pahalanya 700 kali lipat. Karena satu sedekah itu seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji sedekah. Dan kata Nabi, menghutangi itu 18 kali lebih besar pahalanya dari sedekah. Kenapa begitu? Karena orang kadang berhutang tuh Ibu karena memang
butuh. Bapak Ibu kalau bersedekah belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau berhutang dia butuh itu. Itu maka pahala berhutang lebih besar daripada ya memberi hutang, lebih besar daripada memberi sedekah. Nah, arisan itu hutang piutang dan itu bahagian dari sedekah. Kalau bersedekah berpahala, maka arisan juga berpahala. Karena bahagian dari sedekah, hutang piutang. Nah, cuman yang tidak boleh itu kalau arisan, jangan uang arisan itu untuk konsumsi sekalian. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi uang arisan, uang konsumsi satu. Nanti kalau namanya tercabut, berarti arisan di rumah dia besok. Maka uang yang dia terima sekarang lalu dijadikan sebagian untuk konsumsi. Sehingga nanti anggota yang datang, yang memberi hutang, makan di sana dengan hutang tadi. Ibu kan berhutang nih. Lalu siapa yang dapat arisan nanti di rumah dia kita arisan. Uang arisan yang dia terima itu dipakai untuk menjamu orang-orang yang datang nanti, anggota arisan yang notabene ini tempat orang itu berhutang. Maka nanti anggota makan di sana. Ada yang bawa cucu pula sebagian. Berarti dia mengambil untung dari hutangnya. Disitulah berlaku hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang piutang yang diambil untung, maka itu riba. Jadi arisan itu riba kalau uang arisan dan uang konsumsi satu. Disatukan. Artinya yang terima arisan, nanti dia menjamu anggota di pertemuan berikutnya dari uang arisan yang dia terima. Itu artinya yang datang nanti mengambil untung dari hutang yang diberikan. Boleh jadi makannya 3 kali lu bertambuh isu. Sampai lama mungkin. Berarti dia sudah mengambil untung dari hutang. Mengambil untung dari hutang, itu baru riba. Tapi kalau uang arisan dipisah dengan uang konsumsi. Nah, arisan lain. Ini hutang nih. Pakailah. Apapun yang mau dipakai, pakailah. Belilah. Konsumsi dipatok segini. Misalnya satu orang konsumsi 10.000. Berarti anggota sekarang misalnya 20, berarti uang konsumsi 200.000. Tuan rumah hanya berkewajiban menyediakan konsumsi seharga 200.000. Tak lebih. Apapun yang mau dia beli, mau buahan kah, mau makanan kah, yang penting dia hanya dibebani 200.000 nilai konsumsi. Kalau dia membuat konsumsi banyak, berarti dia bersedekah namanya. Itu boleh. Tapi tidak ada dalam akad bahwa uang konsumsi, bahwa uang arisan dipakai untuk konsumsi. Tidak ada dalam akad. Dia hanya menjamu orang yang datang dengan uang konsumsi saja. Uang arisan itu 100% untuk dia. Tapi kalau dia ingin berbuat baik, mungkin ibu ko pamurah, nyokayo, elok lah. Sehingga piti konsumsi, piti arisan ko nyuabian sadonyo untuk beli makanan. Atunya bersedekah namanya. Tidak apa-apa. Tapi dalam aturan arisan tidak diharuskan menggunakan uang arisan sebagai uang konsumsi. Maka dipisah. Nah, karena itu ibu-ibu boleh arisan selama uang konsumsi dan uang arisan itu terpisah. Tapi kalau satu arisan dan konsumsi include satu, saya sarankan jangan arisan. Karena itu bahagian dari riba. Karena nanti yang memberi hutang pasti makan di sana, yang makannya tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi memang ibu ko pemalapian salero ke sebagai. Berarti dia dapat untung nanti itu, pasti itu. Maka itu menjadi riba. Ibu. Jadi arisan itu boleh.
tolong menolong, bahkan arisan itu akadnya hutang piutang, bahkan hutang piutang itu pahalanya besar, lebih besar dari pahala bersedekah lagi, gitu. Nah, makanya lipat gandanya pahalanya banyak. Fayudha'ifahu ada'afan kasirah, kata Allah begitu. Kalau meminjamkan orang, dilipat gandakan pahalanya dengan lipat ganda yang banyak. Berarti arisan itu boleh, ibadah, berpahala. Cuman antisipasi jangan termasuk dalam akad riba, dipisahlah antara uang konsumsi dengan uang arisan. Dan dalam akad disebutkan ibu-ibu yang jadi tuan rumah besok hanya wajib menyediakan konsumsi sebanyak uang konsumsi saja ya. Begitu. Begitu akadnya, aturannya. ADART-nya begitu bunyinya. Dibikin ADART itu kan ikatan, nama itu akad, nama itu. Peserta arisan hanya berkewajiban menyediakan konsumsi senilai uang konsumsi saja. Itu dibunyikan dalam akadnya. Bahwa dia menyediakan banyak berarti dia bersedekah. Tidak masalah lagi itu. Boleh. Itu yang tentang hukum arisan. Yang kedua soal hukum memancing di kolam. Kok banyak apa-apa mungkin mancing di kolam. Memancing itu tidak apa-apa. Baguslah mancing itu menghilangkan kepenatan, ya stres. Ya tidak apa-apalah, bagian daripada apa namanya itu tasliyah, ya, menghibur diri, ya tidak apa-apa. Tidak ada dilarang. Coba tunjukkan hadisnya ke saya, ada tidak larangan Nabi dilarang memancing ikan, ada? Tidak ada. Selama tidak ada dalil, ya boleh. Nah, persoalannya yang dilarang itu memancing di kolam itu judi. Nah, kenapa bisa judi? Karena peserta mancing bayar dulu. Bayar dulu. Itu ada mancing di sungai ikan larangan tuh. Itu bayar dulu. Inset namanya. Sudah bayar mancinglah. Berarti di situ ada nasib-nasiban, untung-untungan. Dan nasib-nasiban itu dilarang, haram. Coba baca nanti di surah Al-Maidah 90. Ya, Al-Maidah 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Tuh ada wal ansab di situ. Wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, nasib-nasiban itu perbuatan setan, haram, jauhi. Nah, memancing itu bahagian dari judi, maisir dan al-ansab, nasib-nasiban. Begini, nyobai misalnya inset di situ 20.000. Satu peserta bayar. Iko dapet dia ikan ibu, iko sapeti ikan dapet dia. Enak, berarti manangnya, elok nasibnya tu mah. Berarti judi itu, untung. Ada yang bayi tak dapet apa isiku tak dapet lebih ibu. Berarti kalahnya kan, berarti yang membayi kayak yang manang tadi tu. Berarti itu judi namanya. Yang benar memancing itu pancing dulu. Bara ikan sekilo 20.000, pancing dulu, bara dapet baru timbang bayi, baru boleh. Tapi kalau bayi dulu, itu pancing. Itu judi itu. Berarti yang dapet apa? Intinya hilang, hilang judi namanya itu. Hilang judi. Berarti ada yang rugi, ada yang untung. Ada yang menang, ada yang kalah, itu judi namanya itu. Supaya memancing itu tidak jadi judi apa-apa, pancing dulu, lah dapet baru ditimbang bara sekilo. Bayilah. Berarti membalikan nama itu mah. Itu boleh itu. Kalau tidak kelawi, saya pancing selawi, entah lawi itu pancing sekelawi. Aman pak? Tidak bayi loh, lawi selawi entah, pancing tengah lawi itu. Tidak batang ayi sebanyak kau mah. Baik batang ayi itu.
Nyo yang lama tu kan sama-sama kok heboh-heboh sama-sama kok ada yang kalah, ada yang menang tu judi. Sama aja permainan, main poli misalnya. Judi itu. Buy inset lo. Ya tak? Beko hadiah dibelikan dari inset yang masuk. Itu judi. Berarti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi. Kalau ndak bayar inset, ya ndak apa-apa, boleh. Hadiah dari mana? Sponsor. Ndak apa-apa, boleh. Kalau hadiah dari pihak ketiga, sponsor boleh. Tapi kalau dari peserta dipungut, lalu nanti hadiah dari uang yang dipungut tuh inset tuh, itu judi nama itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Sama juga dengan asuransi. Asuransi itu judi. Karena dipungut dulu, semua pungut, nanti kalau ada kejadian, dapat untung dia. Yang tidak ada kejadian apa-apa, dapat ada uangnya. Hilang kan? Ya, judi itu asuransi. Supaya asuransi tidak jadi judi, dikumpulkan PT peserta, anggota, lalu digulirkan jadi usaha, keuntungannya jadi klaim kalau ada musibah. Kalau orang yang peserta berhenti atau mengundurkan diri, atau mungkin dia terjadi sesuatu mungkin, maka semua setorannya dikembalikan. Ada tak asuransi yang begitu? Tidak ada, ya judi namanya itu. Dilarang. Maka asuransi pun dilarang. Itu. Jadi apa-apa, balai oto, tidak usah asuransi. Rusak peluk surang. Pak Makai mah. Tidak ada piti dosa jual selai. Ni angkot selai. Taksi selai. Ya, naik berapa? Gokar. Tidak kepayah mana. Zaman dulu orang tidak botol. Ambo dulu tahun 90-an kuliah kamari ibu. Ya, tidak bara botol dosen tu ibu. Onda saya payah menjadi botol. Tidak ada orang terlambat pergi ke kampus Pak. Capek je tibunya. Dulu jual angkot bus kota ada orang di Padang ke. Tak ada terlambat masuk kantor tu. Justru aja oto banyak terlambat gini. Enak? Kan tak lo kemudahan oto tu tu. Ya kalau nak tak bayar apa ada oto rusak dosa ada oto ni. Ya jual saja ni. Tapi asuransi itu judi. Sama aja mancing ikan dari itu. Ya. Judi. Kalau mau syariah asuransi ya begitu caranya. Jadi uang peserta ditarik, lalu kemudian digulir, lalu nanti keuntungan jadi klaim. Nah kalau peserta berhenti atau mundur, kembalikan uangnya sebanyak setorannya. Kalau begitu, baru namanya syariah. Ya, karena tidak ada yang dirugikan. Yang tidak boleh itu untung dan rugi. Makanya Pak Ibu, untung-untungan kok tidak boleh dalam agama. Makanya dilarang membeli hewan dalam perut ibunya. Nasib-nasiban. Yo kok lagi selamat kok matinya, Pak. Atau jangan kamba anak tu. Untung kembali, tapi tigo dia langsung. Itu. Itu nasib-nasiban nama itu mah. Maka dilarang membeli hewan dalam perut ibunya. Keluar dulu ya hewan tu baru dipatok harganya. Karena tu ada yang untung, ada yang rugi nanti itu. Dilarang membeli tanaman yang di atas batang. Tak boleh tu. Beli cabai yang masih di batang lalu dipanen lain, tak boleh, haram tu. Jual beli mangga, jual beli durian, jual beli manggi yang masih di batang, tidak boleh itu. Haram itu. Ya kalau selamat beko kalau tiba angin kancang beko habis jatuh sadonya ruginya kan. Islam mencegah terjadinya kerugian yang begitu. Maka segala bentuk yang sifatnya nasib-nasiban dilarang. Betul? Tidak boleh. Jadi Pak kalau pancing dulu, baradapek baru timbang baru bayi, baru balik itu membalikan nama teman. Tapi kalau Pak bayi dulu baru pancing tu riba judi namanya. Haram namanya al-maisir dan al-ansab, ya, nasib-nasiban. Nah, kalau lotre, bagaimana dengan lotre? Ya lotre itu misalnya Ibu kalau arisan kan baca buik tuh nama. Itu untuk menentukan siapa yang dapat boleh. Yang tidak boleh itu lotre di kumpulan lu piti atau disabui, itu judi tadi itu. Ya. Nah, sama juga dengan apa nih Bu ya? Di supermarket di swalayan itu kan ada tuh. Ada poin apa nama itu Pak. Jadi orang membali banyak-banyak beko supaya dapat namanya tercabui itu dah. Door prize apa kan ada nomor lagi kan, nomor undian.
Tapi syaratnya belanja banyak lu. Makin banyak awak belanja, makin banyak, makin besar peluang dapat namu tercabut dah betul. Tu judi tu. Yang begitu. Judi tak boleh. Ya. Kan kadang-kadang orang membali itu bukan kebutuhan lah kan. Supaya namanya tercabut kan. Kadang-kadang anak awak kini banyak berjudi, ibu di time zone tu judi tu. Tu kalau apa nama itu? Kartu. Kalau kartu. Kadang kalau banyak kartunya sekali. Olah mencandunya pak. Tiok dimasuk ada kalau kartu lai cik sekali lai nyobarok co yang tadi. Tu judi tu. Tu anak-anak ibu jangan diajar berjudi, cucu ibu berjudi tu mah. Time zone tu judi tu pak. Sebab kadang-kadang anak tu mainnya sampai sekian koinnya masukan supaya dapat keluar yang kartu banyak tadi. Tak betul? Padahal kartu banyak tu lah nyatur tu mah. Nyagi sekali lu banyak. Tu bagi candu dia. Tu kalau enek-enek saja tu. Makanya Bapak Ibu tak boleh berjudi. Ku anak-anak pergi ke time zone tu Bapak Ibu. Jangan kalau memang dapat itu salah lah, tapi jangan tu yang menjadi harapannya main. Tapi kalau lanjut berharap main dapat itu tu, yang kalau kartu ngenek-ngenek tu baku tukar jo hadiah tu judi tu. Berarti ibu lah majah cucu ibu berjudi sejak ketik. Ya. Tak boleh. Kalau dah tak usah pakai kartu itu, pokoknya main-main sajalah, bayar jasa main kita bayar. Kan barang-barang tu butuh perawatan, butuh listrik, butuh biaya pembelian. Itu yang kita ganti jasa namanya. Jadi orang-orang time zone tu pak, tak usahlah pakai kartu-kartu tu. Itu majar rakyat berjudi nama tu. Majar anak-anak ketik berjudi nama tu. Ini kalau ada awak pengusaha time zone siko ke? Tak usah pakai kartu-kartu tu. Suruh anak-anak tu main, anak-anak tu yang penting main di nyonya tu. Beko kalau ladu iming-iming kartu ketik kalau itu kaju hadiah tu nyoba mencandu itu lah. Nyoba harap dapat hadiah gadang sehingga nyoba main taruh. Itulah masuk judi ke utak itu. Ini kalau ada Bapak Ibu nih yang punya time zone nih, tolong cabut kartu itu lah. Judi itu. Ya. Itu. Baru 3 pertanyaan. Ada pertanyaan dulu Ibu tambahan sebelum sini. Silakan Pak. BPJS itu secara prinsip termasuk judi. Karena nasib-nasiban juga. Dibayar. Kalau dah sakit bah. Sampai mati dah sakit-sakitnya lah. Balik PT-nya enggak? Enggak. Berarti judi. Iyalah. Apalagi misalnya begini. Bapak Ibu bayar BPJS. Kalau ambil bayi kan dando nak. Dando tu masalah lah tu riba tu. Tak berimpi masalah tu mah. Cuman ini kebijakan negara yang Bapak Ibu tak bisa mengelak, wajib. Kalau tak apa masalah beko, mungkin administrasi negara sulit buat dia. Mungkin anak sekolah payah dia. Ya, adek tapaso, hukum tapaso tak ada dosa loh Pak. Yang tapaso. Pak tapaso, negara bikin kebijakan. Yang tapaso tak ada dosa loh Pak. Apa puasa Ramadan? Puasa Ramadan kuah. Datang orang kalau ndak makan apa nyo tembak makan. Tak berdosa Pak makan, kalau tak batal puasa apa lo makan. Pijak minta tambuh je batal tu mah. Ya, tu dak tapaso minta tambuh, dak tapaso nama itu. Ya. Yang tapaso tak ada dosa lo Pak. Apa dipaso orang berzina, lakukan. Iya, ndak pada mati juga lakukan. Tapi tapaso kalau tapaso tak menikmati juga lah. Ya. Tapaso kalau menikmati tapaso nama lo tapaso nama itu. Ya. Hukum tapaso tak ada dosa lo Pak. Yang tapaso tak ada dosa lo. Ya. Apa dipaso bahkan dipaso pun murtad, tak apa-apa. Murtad lah, tak ada dosa. Nah yang tapaso istighfar. Tuhan ambo tak bisa melak Tuhan. Itu kebijakan negara. Ya bisa apa kalau di sidang di akhirat tunjuk siapa presiden, siapa tu dulu apa tu ya. Biarlah Pak tu berkundur ke neraka-nya. Nak.
Ya lah, kalau terpaksa tu yang masuk masalah dakwah lah. Saya masuk. Tapi kalau tak terpaksa, tak berlaku lah Pak. Haram. Dosa. Kalau tak terpaksa. Nah, tapi sebenarnya Pak, BPJS itu bisa saja itu Pak. Jadi begini, uang tu ditarik dulu seperti tadi. Lalu dijadikan usaha uang ini kan banyak nih Pak, beberapa triliun itu Bapak Ibu. Baru digulirkan itu keuntungannya. Sekarang asuransi BPJS kan uang kita tidak tahu ke mananya. Diapakan uang kita kan tidak tahu Pak Ibu. Harus ada transparansi BPJS. Semua uang peserta ini untuk ini, usaha ini keuntungannya sekian per tahun. Tapi kan tidak jali loh Pak, itu salahnya. Ya. Kan ada tak laporan Pak, berapa jumlah BPJS, berapa setoran per tahun, ada tak dilaporkan ke rakyat Pak? Harusnya Pak, BPJS itu setiap tahun melaporkan, tahun ini peserta BPJS kita sekian, yang kelas ini sekian, kelas ini sekian, kelas ini sekian. Setahun uang iuran peserta sekian. Uang yang banyak ini kita jadikan usaha ini. Usaha ini menghasilkan keuntungan segini. Klaim peserta segini banyaknya. Ada keuntungan sekian. Harus begitu tuh Pak, karena uang kita. Kalau ada peserta rakyat yang berhenti atau mundur, maka uangnya dikembalikan sebanyak setorannya. Berapa yang terpakai nanti dipotong. Kalau begitu asuransi baru. Ya sebenarnya Pak, untuk soal kesehatan nih Pak, kita nih, di negara lain kesehatan itu mah gratis Pak. Di Saudi Arabia itu tidak ada orang berobat ke rumah sakit bayar Pak. Memang negara yang menjamin itu kesehatan rakyatnya. Ini kita sudah bayar, sulit pula. Ya Pak, kita bayar sendiri Pak dengan uang kita, sulit pula urusannya. Bapak sakit serius, seserius apapun sakitnya, cuman boleh 3 harinya. Itu pulang leh. Untuk masuk balik susahnya minta ampun. Kalau bayi 3 bulan. Ambo Pak Ibu, saja 2003 ambo dipotong gaji ambo tuh. Sehingga ambo Pak Ibu, ambo sekali baru masuk rumah sakit DBD Pak Ibu. Sekalinya. Yang memakai BPJS sekalinya. Itu pun berapa hari itu mau pulang leh. Tidak pernah ambo pakai BPJS, ambo berubah ke dokter mau bayar langsung Pak Ibu. Harus kan dibalik PT ambo tuh Pak. Ya dah, kalau memang syariah kan. Ya tapi begitulah, yang tak paso ada masalah loh Pak. Ya, Pak tunjuk siapa tuh ya, Pak tuh ya. Dulu apa siapa tuh? Pak J, siapa? Pak P, ya kan? Tunjuk saya Pak tuh, ya dah. Sebelum tu Pak S, ya dah. Tunjuk saya lah, ya dah. Pak Aman besok, bela Pak tiba kundo ke neraka sama-sama. Ada nyobok kebijakan bisanya. Ini tanganinya kebijakan, kenapa tidak bisa diubah? Bisanya. Gitu tuh Pak. Nah, Pak, hadiah umrah. Hadiah ada apa-apa. Koperasi itu pun bermasalah. Kalau Bapak bekerja di kantor kasih hadiah umrah, ya tidak apa-apa. Hadiah boleh. Yang tak boleh itu, misalnya gini, ada produk tertentu, wajib dibeli. Beli, semakin banyak kita beli, semakin besar peluang kita pergi umrah. Itu judi. Tapi kalau apa tidak mangga-mangga, itu bagi orang hadiah sama aja, bu bagi apa, itu tidak masalah, baiklah. Diundi hanya untuk memilih, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ada inset, semacam inset. Seperti tadi Bali produknya lo, kalau baca awak Bali beko, ada poin-poin awak tu, beko kemungkinan awak terpilih lebih kadang pe umrah, itu judi dah. Nasib-nasiban tu. Sehingga orang membali barang kau datuk keperluan leh, supaya tercabut namanya pe umrah. Dan perusahaan tu dah rugi Pak, untungnya beko tu mah.
Kalau lagi ciek yang Pak, untung pembelian barang banyak tuh. Itu yang tidak boleh, itu judi. Kalau di koperasi ya itulah, maka saya katakan koperasi itu juga perlu diperbaiki. Kalau akadnya pinjam meminjam, tidak boleh tarik untung. Akadnya jual beli. Belikan dia barang, nanti dia bayar ya jual harga barang, bukan hutang. Ya, tapi dia membeli dalam bentuk tidak tunai, itu boleh. Saya butuh motor, koperasi belikan motor. Nanti koperasi yang jual motor ke saya. Kalau harga cash 10 juta, koperasi menjual 20 juta, angsuran sekian per bulan selama sekian tahun, itu boleh. Itu jual beli akadnya, bukan pinjam meminjam. Yang tadi itu prinsipnya kalau pinjaman lalu ditarik untung, itu tidak boleh. Seperti arisan tadi. Tapi PT arisan. Lalu PT arisan itu dipakai untuk konsumsi. Peserta makan di situ. Berarti tapi untung peserta tuh. Riba tuh. Tapi kalau dipisah konsumsi dan arisan, ya boleh. Kalau banyak masak, ya sedekah namanya. Tidak apa-apa. Begitu. Nah. Ya Ibu. Iya, kalau memang pilihannya begitu, ya tidak apa-apa. Tapi itu boleh. Nanti coba Bapak Ibu baca di surah An-Nahl ayat 106 ya. An-Nahl 106. Man kafara billah min ba'di imanihi. Ya, siapa yang kufur, yang kafir setelah dia beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman, tetapi kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Kalau begitu dia tidak jadi dapat laknat dari Allah. Tapi kalau dia kufur setelah beriman tanpa paksaan, maka Allah murkai dia dan Allah laknat dia karena dia murtad namanya. Tapi kalau dia kufur setelah beriman karena terpaksa, ukriha namanya, dia dipaksa murtad, wa qalbuhu mutmainnun, tapi hatinya tetap beriman, maka kata Allah, orang itu tidak dilaknat dan tidak dimurkai Allah. Berlaku hukum semua di sini. Pura-pura kafir, lidahnya mengaku kafir. Tapasuh supaya selamat awak. Sama tadi awak disuruh makan bulan Ramadan, makan dan tembak paluang makan, kunyah lulu nasi itu. Tapi jangan menikmati, yo mantap ya lama sama ya. Itu dah amo dah tapasuh namanya itu. Yang tapasuh kok dah menikmati itu. Nah begitu. 3 dulu, ini ada banyak pertanyaan, nanti kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi tentang jual beli ya kotoran ternak. Itu ibu-ibu menanam bunga banyak mungkin kok. Ya kan? Bali cilik jawi ya. Bagaimana hukumnya? Nah, begitulah dulu Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.